Pemirsa, diskusi soal capres yang berasal dari Jawa, non-Jawa tiba-tiba mengemuka kala sejumlah nama kandidat capres mulai hilir mudik di ranah publik. Kelakar itu dilontarkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam sebuah wawancara dengan Rocky Gerung. Lantas masih relevankah wacana itu ditelurkan jelang kontestasi 2024 mendatang? Munculnya sejumlah nama-nama kuat yang mulai mengapung di bursa calon presiden seolah memberi sinyal bagi partai politik untuk mulai menimbang siapa capres yang bakal dipinang. Kendati demikian, dikotomi Jawa dan non-Jawa tiba-tiba menyeruak di tengah moncernya sejumlah nama di papan survei. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang berceletuk soal kriteria capres pilihan mayoritas masyarakat Indonesia. Saya Rock ini lagi, aku bilang Anda ini teman-teman pasti banyak yang nonton aneh-aneh lah. Iya. Apa harus jadi presiden aja kau bisa ngabdi? Kan enggak juga. Ya itu yang saya harus tahu diri juga lah. Betul. Kalau kau bukan orang Jawa, ya sudah kau jangan terus. Nah, ini bicara fakta antropologinya begitu. Antropologi, Anda antropolog ya. Ya itu. Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi, udah lupain deh. Nggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati. Yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri. Oh, ini poin bagus. Jadi terimalah fakta itu. Fakta antropologi kita. Antropologi kita itu basisnya adalah ethnicity. Dan faktualitas itu yang kadang-kala membatalkan ambisi orang untuk jadi presiden. Ya termasuk saya. Iya. Betul. Saya double minoritas. Saya double minoritas. Jadi saya udah Batak Kristen lagi. Jenderal lagi. Ya itu juga minoritas kan. Jadi saya bilang ya sudah cukup itu. Kita harus tahu. Ngapain saya menyakitin diri hati saya. Istri saya juga bilang, kamu ngapain sih Pak? Ya memang nggak mau. Syukurlah. Haleluya dia bilang. Ya. Pun demikian tak bisa dipungkiri, pernyataan yang diungkapkan Luhut adalah sebuah realitas politik di tanah air. Kalau kita melihat angka-angka statistik, ketika ditanya kepada rakyat, kepada publik soal latar belakang seorang presiden, memang rata-rata publik itu menginginkan capres adalah orang Jawa. Bahkan untuk posisi cawapres sekalipun itu juga adalah harus orang Jawa. Ini tentu adalah realitas politik yang memang tidak bisa dibantah. Bahwa anatomi, struktur politik, bahkan sistem politik keindonesiaan kita selama ini memang adalah bernuansa Jawa, Jawa sentris. Satu realitas politik yang sampai saat ini tidak bisa dibantah. Pak Luhut sebenarnya ingin menegaskan bahwa capres di Indonesia itu memang secara psikologi politik harus bernuansa orang Jawa. Karena inilah yang kemudian yang terjadi hari ini. Kendati demikian, pengamat politik Jayadi Hanan punya pandangan berbeda. Syarat jadi presiden atau calon presiden kan bukan suku atau agama, tapi syaratnya adalah memenuhi syarat-syarat undang-undang dan terpilih gitu, itu syaratnya. Yang kedua, wacana atau pernyataan soal kalau bukan suku Jawa jangan maksa jadi presiden misalnya, kalau ada pernyataan seperti itu bertentangan dengan upaya dari para elit politik sekarang yang katanya ingin menghindari politik identitas ya, karena itu kan bisa menimbulkan sentimen kesukuan gitu. Jadi secara normatif, secara politik itu wacana yang mestinya dikurangi atau dihindari. Bahwa secara sosiologis pemilih Jawa itu paling banyak di Indonesia itu kan kenyataan. Gitu. Jadi potensi orang Jawa untuk terpilih secara statistik dengan demikian dan secara sosiologis tentu saja lebih besar. Tapi kan tidak jaminan kalau Anda bersuku Jawa lalu mencalonkan jadi presiden Anda akan punya elektabilitas yang tinggi, kan nggak ada jaminan. Sontak kelakar Menko Marves kala berbincang dengan pengamat politik Rocky Gerung memantik reaksi sejumlah kalangan, khususnya menyoal politik identitas. Karena pernyataan soal presiden harus orang Jawa, tentu ini akan memantik reaksi soal kemungkinan munculnya politik identitas. Makanya tidak mengherankan ketika Pak Luhut bicara tentang presiden harus orang Jawa, bereaksi publik di mana-mana. Oh, ini adalah sebagai upaya untuk memunculkan kembali sentimen
politik identitas. Itu hal alamiah karena memang belakangan ini kalau bicara tentang suku, bicara tentang agama, selalu dikaitkan dengan politik identitas. Tapi satu hal yang pasti, bahwa pemilih kita saat ini itu memang cukup rasis. Kalau dia tidak Jawa, kalau dia tidak berlatar belakang mayoritas Jawa, maka dia agak sulit untuk menjadi presiden di Republik Indonesia. Terutama ketika di tengah rezim pemilu secara langsung, one man one vote sejak 2004 sampai sekarang, bahwa orang Jawa lah yang kemudian sangat menjadi variabel penting yang akan menentukan pertarungan politik. Karena background politik kita secara nasional adalah orang Jawa. Lantas sampai kapan polarisasi politik bakal mereda dalam kancah perpolitikan tanah air? Memang kita membutuhkan satu revolusi yang cukup luar biasa. Revolusi pemikiran, revolusi mental model, supaya mindset masyarakat kita secara umum itu harus berubah. Bahwa capres itu tidak harus orang Jawa, tapi juga berasal dari kalangan manapun ya, dari non-Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Papua, dari Bali, NTT dan NTB dan seterusnya. Tapi ini butuh proses yang cukup panjang.